Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ideologi pan-islamisme. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada saya, Adam Raya Enin, lalu ada Azalia Putri, Haikal Zaki, Muhammad Najmi, Madina Azhara, dan Raya Anaja. Sejarah, isi dan gagasan pan-islamisme. Pada awalnya, gagasan pan-islamisme lahir atas pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Saat itu, Jamaluddin sedang berada di Mesir. Ia melihat betapa miskinnya negara itu, kemudian merasa aneh dengan kondisi Mesir yang sangat gersang. Padahal tanahnya sangat subur dan kaya. Mesir yang pada saat itu mengalami permasalahan ekonomi, membuat banyak bangsa asing, dominannya bangsa barat, masuk dan ikut campur dalam masalah ini. Akan tetapi, campur tangan asing ini justru membuat Mesir semakin memburuk. Mesir terus dieksploitasi. Melihat hal ini, Jamaluddin mulai giat berusaha membangun kesadaran bangsa timur bahwa bangsa barat telah mengeksploitasi bangsa mereka. Selain Mesir, campur tangan bangsa barat, terutama Inggris dan Amerika, juga dirasakan oleh tokoh-tokoh Islam di Afghanistan, Irak, Iran, dan India. Kejadian inilah yang mendorong Jamaluddin Al-Afghani terus mendorong persatuan umat-umat Islam di dunia, dan berkembanglah paham pan-islamisme. Isi dari gerakan pan-islamisme bisa kita lihat dari teori pembaharuan Said Jamaluddin Al-Afghani, yaitu Islam adalah agama yang sesuai untuk semua bangsa maupun zaman. Kemunduran yang dialami oleh umat Islam tak lain karena telah meninggalkan ajaran Islam sesungguhnya. Pemahaman terhadap qada dan qadar dirusak oleh sebagian ulama. Kemunduran umat Islam di akhir zaman diakibatkan oleh pemahaman yang keliru terhadap hadis Nabi. Nah, jalan keluarnya adalah dengan menyelanyapkan pengertian yang salah dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk itu, pada intinya, pan-islamisme adalah sebuah gerakan dan juga gagasan untuk menyatukan kaum muslimin di seluruh dunia. Pengaruh paham pan-islamisme di Indonesia. Paham pan-islamisme mulai muncul di Indonesia sejak tahun 1924, di mana salah satu organisasi atau partai pertama yang berperan penting dalam pergerakan pan-islamisme di Indonesia adalah Sarekat Islam. Gerakan pan-islamisme bisa muncul dan berkembang atas peran seorang tokoh yang bernama Cokro Aminoto. Menurut beliau, Islam mencakup kebebasan umat yang luas terkait dengan politik dan ekonomi. Menurut beliau, Islam pun dan sejarah sering melukiskan bahwa orang asing bisa menjadi sahabat. Paham ini dipengaruhi oleh peserta haji Indonesia yang menetap di Mekah untuk menuntut ilmu. Lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, muncul rasa persaudaraan sesama umat muslim yang puncaknya terjadi ketika Kesultanan Turki Utsmani mengembangkan pan-islamisme di Hindia Belanda. Ciri dan karakter ideologi pan-islamisme. Yang pertama, paham politik yang lahir pada saat Perang Dunia Kedua, April 1936. Yang kedua, mengikuti paham yang tertulis dalam Al-A'mah Al-Kamilah dari Jamal Al-Adin. Yang ketiga, suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan seluruh umat muslim di dunia. Dan yang terakhir, munculnya organisasi bertajuk Pergerakan dan Nasionalisme yang bertujuan memperjuangkan kebebasan dari belenggu penjajahan. Pan-islamisme sendiri memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelebihannya yang pertama adalah hukum yang dilakukan itu rata-rata sesuai dengan syariat Islam, dari sumbernya dari Quran maupun hadis. Terus yang kedua ada menyatukan umat Islam dari seluruh dunia. Nah, namun di sisi lain kekurangan dari pan-islamisme adalah orang yang non-muslim mungkin akan merasa tidak cocok dengan pan-islamisme sendiri. Kenapa? Karena pada dasarnya mereka harus menuruti perintah agama lain selain agama mereka. Dan juga jika dipikir-pikir pan-islamisme itu kurang fleksibel untuk di masa-masa sekarang. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai akar pemikiran dari pan-islamisme. Pan-islamisme itu sebuah ideologi politik yang menyuarakan persatuan umat muslim dunia di bawah satu negara, kekhalifahan, atau sebuah organisasi internasional yang memiliki dasar-dasar Islam. Sebagai bentuk dari internasionalisme dan antinasionalisme, pan-islamisme membedakan dirinya dengan ideologi pan-nasionalisme, dengan menjadikan umat muslim sebagai inti dari mobilisasi dan persatuan. Ideologi ini tuh menggambarkan Islam sebagai anti-rasis dan melawan segala sesuatu yang memisahkan Islam berdasarkan ras. Golongan intelektual Islam. Kemudian yang kedua,
yaitu ada Rashid Ridho. Menurut beliau, khilafah mampu menyatukan semua aspek baik geografi, politik, ekonomi sosial, budaya, dan bahkan agama. Untuk mewujudkan kesatuan umat, pada mulanya ia meletakkan harapan pada kerajaan Turki Utsmani. Namun harapan itu hilang setelah Mustafa Kemal berkuasa di Istanbul. Kemudian Ridho meletakkan harapannya pada kerajaan Arab Saudi. Kemudian yang ketiga ada Namik Kemal. Namik Kemal meyakini bahwa selama ini pemerintahan Islam yang kekuasaannya tertinggi berada di tangan khilafah yang bersifat mutlak. Seharusnya khilafah dipilih oleh rakyat dan harus tunduk pada konstitusi atau syariat. Tapi yang terjadi saat itu sebaliknya. Khalifah justru dipilih berdasarkan keturunan, sehingga rakyat tidak dapat mengontrol khalifah dalam penerapan hukum. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.